Halo Sobat Maciku, selamat datang di channel kami. Jadi, untuk episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial bernama Bapak Vincent Tata. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Jadi sebenarnya episode kali ini kita bakalan ngeceritain tentang tech industry di Silicon Valley. Mungkin nanti kalau seandainya ada pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman ke depan di kolom komentar atau di manapun, kita bisa tambahin sesi selanjutnya juga. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa sih ekspektasi lu dulu, kamu dulu ketika mau kerja di US, terutama di California atau Silicon Valley? Ya, jadi untuk teman-teman yang nggak tahu, mungkin backgroundnya dulu ya kayak gimana ya. Itu pertama itu dari pandemi ya. Jadi sebelum pandemi itu sebenarnya aku kerja di Google Singapura dan aku mulai karirku di Google Singapura tahun 2019, khususnya tepatnya bulan September ya. Dan kalau teman-teman tahu 2019 bulan September itu sampai 2020 Januari dan Maret begitu ada pandemi, itu kurang lebih berkisar 5 sampai 6 bulan ya. Jadi aku cuma kerja di Singapura, di kantor Singapura cuma 5 sampai 6 bulan. Habis itu apa yang terjadi ialah saya mungkin di Singapura beberapa bulan lagi, tetapi nggak bisa masuk office dan akhirnya saya memutuskan untuk balik ke Jakarta. Jadi masih kerja di Google Singapura, tetapi kerjanya work from Indonesia gitu, work from Jakarta. Dan di situ juga saya lagi berhubungan dengan Jessie, jadi kita LDRan Singapura Jakarta. Tapi karena ada kesempatan ini, saya jadi akhirnya ke Jakarta. Nah, fast forward sampai 2021 akhir itu kita menikah. Tetapi sebelum itu sebenarnya aku udah dipanggil buat masuk ke Google Singapura sebelumnya. Dan waktu itu saya masih nggak tahu nih lagi persiapan pernikahan. Jadi apa yang aku lakukan ialah mungkin aku coba tanya gitu. Saya melihat bahwa ada peluang buat kita untuk dipindahkan ke USA dan sembari ya kenapa enggak gitu. Karena teman-teman dan kolega-kolega saya itu semuanya banyak banget yang bekerja di USA. Jadi saya udah kerja sama dengan mereka. Nah, singkat katanya, jadi saya ngomong langsung ke manajer. Dan aku bilang kayaknya banyak hal-hal yang bisa aku kerjakan di USA. Dan pas aku juga mau nikah, jadi kita masih sangat terbuka untuk relokasi. Nah, terus pas itu kayak manajer bilang, wah bener juga loh yang lu pengen katakan gitu. So, semenjak saat itu juga langsung kita fast forward buat daftar visa dan segala macam. Jadi pas kita nikah dan mungkin beberapa bulan setelahnya visa kami keluar dan kita pindah ke USA. Dan jadi itu kurang lebih mungkin berkat Tuhan ya. Tetapi kami juga sendiri aku menganggap bahwa USA adalah tempat yang sangat bagus untuk bekerja dalam tech industry karena semua orang di sana adalah tech oriented dan di situ dimana Google berkembang, YouTube berkembang, Facebook berkembang, dan semuanya itu diciptakan yang kita pakai sekarang ini. Nah, apa yang lo rasakan akhirnya pas kerja di Silicon Valley gitu? Nah, apakah sesuai dengan ekspektasi gitu? Jadi saya rasa sesuai dengan ekspektasi. In the end kayak banyak banget orang-orang yang kayak ngomongin tech kayak gitu. Ke mana-mana kita di gereja ketemu orang Indo atau mungkin orang dari orang lokal sana, mereka semua kebanyakan bekerja di sesuatu yang berputar dalam tech. Jadi banyak banget aku nanya, kerja di mana? Kerja Google. Kerja di mana? Kerja Facebook. Dan itu adalah sesuatu yang nggak bisa dibayangkan kalau misalnya di Singapura ataupun di Indonesia ya gitu. Nah, dan juga sesuatu yang mungkin aku rasain di sana ialah semua orang ngomong tentang teknologi. Bahkan mulai dari penyedia pelayan di restoran atau mungkin supir taksi, mereka semua bisa ngomongin tentang crypto atau mereka semua bisa ngomongin tentang the latest technology insert here gitu ya. Banyak sekali. Awal-awalnya itu sangat baik, kayak aku senang, tetapi mungkin istriku Jessie kurang gitu suka ya karena Jessie bukan dari tech background dan aku ngerasa lama-lama bosan juga gitu karena semua orang adalah software engineer, semua orang adalah project manager dan
variasi yang didapatkan dari berbicara dengan mereka itu mungkin jauh lebih sedikit dibanding variasi yang didapatkan untuk ngobrol di Singapura. Sorry, gue ralat. Jadi sebenarnya bukan di US, tapi lebih tepatnya di California atau di Silicon Valley. Iya. Karena sebenarnya ketika kita ke state lain, waktu travel, obrolannya juga beda. Iya. Industrinya juga udah beragam, nih nggak sih? Betul. Kamu bisa coba ringkas nggak jadinya? Apa sih sebenarnya ngebedain? Tadi sih sebenarnya udah diobrolin sih. Cuman kira-kira secara mungkin bisa bikin bullet points atau gimana? Okay. Apa yang ngebedain dari Silicon Valley, California ini dengan Singapura? Oke, ya mungkin 3 hal ya. Yang pertama, Silicon Valley dan California dengan Singapura itu yang pertama ialah dari segi pembicaraannya ya. Karena Silicon Valley Tech dan Singapura lebih bervariasi. Jadi Singapura yang kecil ya, tetapi banyak banget variasinya yang kerja di engineering dan segala macamnya. Jadi lebih bervariasi di Singapura. Dan kedua yang aku rasakan ialah karena di Silicon Valley itu very tech oriented. Saya merasakan proporsi cowok dan ceweknya itu sangat berbeda ya. Nah, jadi mungkin dari satu wanita yang aku lihat ada 10 pria gitu ya. Dan oleh karena itu banyak sekali aku melihat orang-orang Indo kayak kita, teman-teman kita yang Indo yang cowok itu mereka mempunyai istri yang dibawa dari Indonesia dan masuk atas visa pernikahan gitu. Jadi mereka masuk visa turis terus diganti jadi visa long term, disponsori oleh pria-pria yang kerja di Silicon Valley ini yang di dua. Ketiga yang aku rasakan ialah dari segi orientasinya ya. Mungkin karena kita di California, Silicon Valley, karena itu lebih ke arah liberal ya. Jadi aku lihat banyak orang yang mengutamakan misalnya rasa individualisme, hustling culture, atau mereka sebutnya hustle porn ya gitu. Singapura mereka juga ada hustle porn dan segala macam, tapi banyak juga kayak value-value seperti meritokrasi itu hustle porn. Banyak juga value seperti kayak family oriented dan juga lebih Confucianism dan segala macam itu lebih kerasa karena Singapura mayoritinya itu kayak dari awal itu rootnya ialah root Chinese. Sedangkan kalau di California itu lebih bebas dari segi LGBT dan segala macam karena rootnya itu adalah root yang didasarkan oleh value dari freedom. Oke, sekarang kita lanjut ke tips and trick untuk bisa kerja di US. Ya, jadi ada 2 dari yang aku omongin sama teman-teman atau mungkin dari aku, jadi kita observe ya. Itu ada 2 jalur yang utama. Jalur pertama ialah jalur studi ya. Mereka udah di sana, studi di sana, dapat H1B visa yaitu visa kerja habis lulus kuliah dan habis itu ya mereka bisa mencari pekerjaan gitu ya, dan mereka kerja di Facebook atau kerja di Google ya. Itu yang jalur pertama. Nah, jalur pertama ini aku rasa lebih membutuhkan banyak investasi karena harus belajar, jadi ada biaya, living cost-nya juga dibanding yang Indonesia itu berbeda banget karena kalian ngomongin USD. Nah, dan kedua, yang jalur kedua yaitu jalur kami, yaitu jalur pekerjaan langsung, yaitu jalur transfer ya. Jadi kalau jalur transfer itu biasa kita dikasih nama visa yang namanya L1 atau kalau buat istri L2. Jadi saya rasa kalau transfer itu lebih diuntungkan. Kenapa? Karena istri kalian itu yang L2 itu boleh kerja kebanding kalau istrinya yang H1B, kecuali kalau PR ya. Kalau PR juga harus apply buat kerja. Jadi kalau L1 sama L2 itu dikasih lebih banyak keringanan, dan juga kalian nggak perlu sekolah, kalian bisa langsung transfer sana. Jadi banyak ada beberapa sih teman aku yang kayak ITB itu kayak mereka start dari internship magang di USA, habis itu mereka langsung lanjut kerja sana, atau mungkin mereka kerja dulu di Singapura dan habis itu dipindahkan ke USA. Jadi di situ ada juga yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau ikut jalur ini, teman-teman harus menjadi yang terbaik dalam bidangnya sebaik mungkin. Kenapa? Karena syarat untuk L1 dan L2 visa ini ialah pengacara yang meng-apply visa ini harus membuat esai kenapa company itu harus memilih Anda dibanding dengan orang-orang lokal di Amerika. Ya. Nah, itu kalau teman-teman nggak bisa jawab atau mungkin company nggak pengen mengusahakan itu atau berbicara tentang itu,
itu akan jauh lebih susah untuk keterima di transfer. Jadi biasanya kalau yang kayak gini harus company yang gede yang bisa hire lawyer untuk membuat SI ini kepada teman-teman gitu ya. Jadi waktu itu saya dikasih lawyer untuk bisa pindah ke USA. Ya, jadi itu aja 2 jalur ya. Oke, itu berarti tips and triknya ya, ada 2 jalur. Ya, dan satu perlu uang, satu perlu talenta. Jadi nggak ada cara yang gampang ya. Oke. Nggak ada cara pintas saya rasa. Iya. Oke, tapi worth it sih. Kayak ini worth the experience sih. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira orang seperti apa sih yang cocok buat bisa kerja di US? Atau mungkin karakter seperti apa, gitu-gitu sih. Ya, ini menarik sekali. Jadi mungkin aku coba ngomong dari segi Silicon Valley, California. Mungkin aja beda. Oh iya, benar. Different state will have like kayak different personality gitu ya. Nah, jadi kalau di California sendiri itu, yang pertama kali saya lihat itu adalah orangnya itu they want a chance to prove something gitu. Mereka peduli banget dengan namanya legacy atau meninggalkan nama di dalam buku sejarah. Gitu ya, mereka peduli banget gitu. Dan ketika aku tanya kayak teman-teman kenapa? Karena one particular reasons itu adalah banyaknya imigran yang masuk ke USA, dan USA itu menjadi status buat keluarga-keluarganya. Jadi misalnya kayak, oh anaknya kerja di mana nih? Kerja di USA gitu kan, wah jadi lebih keren gitu ya. Jadi buat papa mamanya yang misalnya bisa menyalahkan anaknya di USA atau bisa kerja di USA itu menjadi status gitu ya, khususnya yang kayak benar-benar dari China ya, itu kerasa banget gitu. Jadi buat anak-anak yang nggak bisa lulusan 4 universitas yang besar, biasa orang tuanya kalau punya duit ya, mereka bakal kirim ke USA ya. Dan kalau mereka bisa dapat kerjaan di Google atau Facebook atau apa, it's a huge plus gitu kan, karena there's a huge like status gitu ya. Jadi ada namanya prestige buat orang-orang yang kerja di Silicon Valley, khususnya buat imigran-imigran. Dan juga ada yang namanya prestige untuk meninggalkan atau hustle culture, entrepreneurship, dan mungkin untuk misalnya menciptakan sesuatu yang bisa dipakai oleh masyarakat luas ya gitu. Jadi dari segi legasinya dan dari segi statusnya, itulah orang-orang yang mungkin thrive sangat bagus di Silicon Valley. Nah, tetapi untuk kami mungkin hal itu kurang gitu link up sama kita, karena salah satu alasan kenapa kita balik ke Singapura itu ialah keluarga gitu ya. Karena by the end of the day, untuk hustle culture ini kalian harus mengeluarkan waktu dan mental yang begitu kuat ya, khususnya untuk bersaing. Dan aku rasa itu adalah salah satu yang mungkin untuk kami masih belum kurang cocok gitu. Ya, Oke. Kita lanjut. Berarti aku simpulkan dari kriteria seperti apa yang cocok tinggal di US adalah mereka yang sangat giat gitu kali ya, tekun giat, ya so-called kiasu kali gitu. Ingin membuktikan dirinya sendiri. Aku rasa sih lebih kayak risk taking ya. Kalau Singapura juga kiasu sebenarnya, kayak orang ngomong Singapura kiasu. Ya, jadi tapi Singapura itu mereka lebih kayak follow the norm karena mungkin Asian culture ya. Sedangkan kalau di US mereka lebih ke entrepreneurship. Nah, jadi biasa kalau orang-orang China yang di US atau mungkin kayak kita Indonesian Chinese dan segala macam kayak gitu, yang masih ada Chinese value-nya itu mungkin agak bentrok ya. Kayak karena kita mungkin nggak gitu berani ambil risk ya, sedangkan yang ambil risk itulah yang thrive di Silicon Valley dengan entrepreneurship misalnya gitu. Oke. Mungkin kalau dari gue, aku ada pertanyaan mungkin terakhir lagi tambahan. Apakah ada hal yang mau disampaikan lagi yang mungkin belum sempat aku tanyakan untuk menutup video kali ini? Ya, jadi buat teman-teman yang misalnya pengen kerja di luar negeri, ya, teman-teman harus terus berusaha ya, terus berjuang. Karena saya mengetahui ada satu orang itu yang anak ITB itu teman aku juga. Nah, dia beneran kayak kerja 7 pekerjaan sebelum dapat magang di Google. Di Google USA gitu. Dan
Dan akhirnya sekarang dia di Google Singapura sama dengan aku, mungkin kapan-kapan bisa diajak. Iya. Tetapi itu ada artikelnya gitu ya. Dan aku rasa itu it's something yang kayak orang-orang yang di luar negeri bakal cari gitu. Karena ketika mereka membutuhkan orang dan mereka bakal mencari kayak apa? Dan misalnya ada 100.000 kandidat untuk kayak 10 peluang misalnya kayak gitu. Mereka harus mencari kira-kira mana yang spesial. Khususnya kalau kalian bukan warga lokal di mana posisi itu datang ya. Jadi kalian harus menjadi seseorang yang berbeda gitu ya, dan itu diperlukan usaha yang keras, itu diperlukan kegigihan, dan juga diperlukan yang namanya mawas diri. Jadi untuk melihat apa yang diperlukan dan untuk berkontribusi dengan kebutuhan itu ya. Jadi contohnya mungkin bikin app yang bisa dipakai oleh ribuan warga Indonesia misalnya kayak gitu. So that's something that I see happening gitu. Oke, terima kasih buat Sobat Pacikuk yang sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan kami. Kira-kira gitu dulu dari kami. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.